Bahwasanya Allah menciptakan kita ke dunia ini tujuan untuk apa? Maksud hidup kita untuk apa? Keperluan hidup itu untuk apa? Maka kita kembali tahu konsep kebahagiaan. Kita ini Pak Muhammad. Hidup kita ini satu. Yang pertama adalah nunggu waktu mati. Karena kehidupan dunia ini adalah kehidupan ada awal dan pasti berakhir. Sementara yang kita tuju, yang kita inginkan adalah kebahagiaan hidup di akhirat. Makanya hadirin yang berbahagia, dunia ini ada tempat nunggu. Kalau ibu berjanji sama kakaknya, sama lakinya, berjanji jam 1, lakinya baru datang jam 3, kesel dah? Marah dah? Marah. Ngapa? Menunggu itu sesuatu yang membosankan. Makanya hadirin bahagia, Allah ciptakan di dunia ini adalah untuk menunggu kematian. Makanya supaya manusia tidak bosan di dunia ini, maka Allah beri kotean. Kotean suami, kotean anak, kotean istri, kotean jabatan, mainan. Kotean itu mainan. Biar kita tidak bosan hidup di dunia ini. Tapi jangan lupa, jangan salah, ini cuma keperluan hidup kita di dunia. Kita nih nyiapkan bekal kita untuk akhirat. Makanya kita harus paham maksud Allah ciptakan manusia untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin, tidak diciptakan manusia kecuali untuk menyembahku, kata Allah. Berarti apa? Maksud Allah secara spesial, kita ini adalah bagaimana hidup kita ini untuk menyembah Allah. Kapan kita menyembah Allah? Waktu saat 5 waktu sholat. Jadi hari demi hari ini kalau orang beriman, dia membaca bagaimana dia ini bisa sempurna, bisa berkomunikasi pada saat waktu sholat. Hayya 'alal sholat. Pengantin baru. Pengantin lama. Tuh para suami kalau ingat azan suruh pergi ke masjid. Kalau kepengen bahagia. Si istri yang menganjurkan suami untuk pergi ke masjid, istri sholat di rumah, maka pahala istri menjadi 28. Suaminya kan pergi 27. Maka si suami istri tadi yang tinggal dapat 27, dia sholat sendiri menjadi 28. Tidak rugi bu, tidak apa-apa kita sholat di rumah, karena memang wanita itu sholatnya di rumah. Kalau laki-laki metode sholat di rumah, dia bukan laki-laki soleh, tapi laki-laki soleh. Allah berfirman, "Ar-rijalu la tunil 'ala tijarah wal bai'un illa bi dzikrillah wa iqamis shalah." Laki-laki dipandang oleh Allah sebagai laki-laki adalah mereka yang tidak lalai dalam perdagangannya, yang tidak lalai dalam dunianya dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat 5 waktu. Ini pandangan Allah, bukan pandangan aku. Jadi marahlah sama Allah kalau tidak setuju. Tapi berat pak, kadang-kadang pergi ke masjid. Berat bu, kadang-kadang nak tangi tengah malam sholat tahajud. Berat kadang-kadang nak hidupkan tilawah Quran di rumah. Ngapa? Sifat kita ini kadang-kadang condongnya selalu apa? Selalu lalai, hilaf dan malas-malasan. Karena di dalam hanya amal agama Allah akan memberikan kebahagiaan. Hanya dalam tawajuh kita dalam membaca Quran Allah akan beri kebahagiaan. Karena ini perintah Allah, zayyinu buyutakum bis-shalah wa tilawatil Quran. Hiasi rumah-rumahmu dengan salat-salat sunnah dan bacaan Al-Quran. Illa salatal maktubah, kecuali salat-salat fardu yang Allah telah tentukan waktu, tempat dan caranya. Masya Allah. Maka hadir bahagia untuk supaya hilang rasa malas kita, untuk supaya kita tawadhu dengan agama, bagaimana kita semangat dalam amal agama. Maka di sini butuh apa? Mujahadah kita atas agama, hilangkan rasa malas. Pak bu, galak rasa malas jadi hilangkan.
Bagaimana cara menghilangkan rasa malas? Pendek bacaannya. Pengen? Pengen? Coba kita hafalkan sama-sama doanya. Allahumma. Ada galak ujuk doa ada galak ini. Allahumma fakfailah. Allahumma fakfailah wa kejutlah walajulah. Tak kemungkin malas sifat kita ini akan berubah. Tak kemungkin kita akan beramal. Awalnya adalah harus kita paksakan diri kita sendiri. Lama-lama menjadi satu kebiasaan. Makanya hadir bahagia, kita di dalam agama ada 3 kewajiban. Yang pertama, kita harus belajar agama. Kita harus belajar sejarah. Kita harus belajar bab tentang fikih. Kita harus belajar banyak tentang agama. Kenapa? Kalau kita beramal tidak dengan ilmu, amalan kita nganan. Amalan kita tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan sabda Rasul, "Man amila amalan fa huwa laisa min amrina fa huwa raddun." Barang siapa beramal bukan daripada contohku, kata Rasulullah, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadir bahagia, konsep keluarga sakinah mawaddah warahmah ada di zaman para sahabat, ada di keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bahagia bukan dengan harta, bukan dengan jabatan, bukan dengan dunianya, bahkan mereka memiliki dunianya mereka habiskan untuk perkara agama, baru mereka dapatkan radhiyallahu anhu, Allah ridha pada kehidupannya. Pak Bu, kalau sudah Allah ridha, Allah ridha dengan segala apa yang kita lakukan, janji Allah, siapa yang bertakwa, ya ja'alahu makhraja, akan Allah jadikan segala urusannya menjadi mudah. Ini antara suami istri Edi dan Ica. Ini kan suatu hal masalah rumah tangga yang sikoknya di Kalimantan, yang sikoknya di Palembang. Coba kita tawadu lagi, berdoa lagi, minta Allah yang memberi masalah, Allah yang menyelesaikan. Insya Allah kalau kita bersandar kepada Allah, insya Allah akan Allah jadikan, mudahkan segala urusan kita. Tapi kalau kita ini kadang-kadang maaf menyelesaikan masalah dengan cara kita bukan dengan amal tapi dengan mal. Lagi banyak. Oh, tunjuk duit ini sana sini, ujung-ujung tidak pindah juga duit lain. Duitnya kita lengket dan lain sebagainya. Coba kita wajib kepada Allah, banyak-banyak sholat tahajud, banyak-banyak minta sama Allah. Ya Allah, aku ini sudah berkeluarga, ya Allah, mudahkan ya Allah aku supaya dekat dengan suamiku, ya Allah. Dimanapun suamiku berada, ya Allah, kalau bisa aku ini selalu di sampingnya. Minta sama Allah. Tingkatkan keimanan kita, tingkatkan daripada ibadah kita kepada Allah. Insya Allah menyelesaikan masalah tanpa masalah. Nah, ini hari kadang-kadang kita hilap, kita terpromosi dengan promosi di dunia ini. Apa? Pegadaian. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Minjem duit itu pegadaian. Tidak selesai. Tidak sertifikat digadekan, tidak balik-balik, tidak pajak bayar bulanannya. Akhirnya rumah kita pun lengket di bank. Begini menyelesaikan masalah tanpa masalah. Maka hadir bahagia, kami mengajak kepada kita semua, baik pengantin baru maupun pengantin baru, mari sama-sama kita belajar lagi. Jangan malas-malasan, jangan malu-malu kita belajar Al-Quran, jangan malu-malu kita buat kupas Al-Quran. Kalau bisa rumah tangga kita buat taklim di rumah, Pak. Kalau bisa kita bacakan hikayat sahabat dengan anak-anak kita, agar anak kita mengenal bagaimana perjuangan sahabat. Dia kenal Abu Bakar As-Siddiq, dia kenal siapa Umar bin Khattab, dia kenal siapa itu Utsman bin Affan. Anak kita main lagi kenal dengan artis-artis modern ini lagi yang ngajak ke neraka kalau nauzubillah min dzalik. Mana yang untungan, mana yang tontonan, tak bingung kita milih. Ini lagi tontonan jadi tuntunan. Makanya keluarga kita jadikan, anak-anak kita jadikan tontonan yang ditonton daripada HP mereka jadi tuntunan itu. Budak ini lagi cepat yang besarnya. Belum umur yang itu lepahan dia dengan segala macam berita-berita yang
atau dalam berita YouTube yang kadang-kadang membuat anak kita ini sesat. Nauzubillah summa nauzubillah. Kemudian yang kedua, amalkan agama. Amalkan agama. Kalau kita pengen bahagia, amalkan agama. Hidupkan tilawah Quran di rumah. Hidupkan sholat di rumah. Hidupkan zikrullah di rumah. Insya Allah jika kita hidupkan. Ada cerita Pak, kata Rasulullah, maka nalai sampai jauh bisa itu tidak Quran al baik al barang siapa dalam diri manusia tidak pernah membaca Quran, tidak mau belajar Quran, dan tidak ada hafalan Al-Quran, maka hatinya bagaikan rumah yang kosong. Begitu juga rumah beneran Pak. Apabila rumah ini kita kosongkan sebulan, tidak dihuni, tidak diapa-apai, apa-apa yang akan terjadi dalam rumah kosong. Berdebu, banyak binatang, banyak buntang-buntang, kotor, bahkan jin senang sekali di tempat yang kotor dan tempat yang kosong. Suatu hari ada cerita Pak Bu, ada seorang istri mengadu kepada Ustadz. Ustadz, aku tidak tahu, bingung Ustadz, tengok suamiku tuh pandangannya lain Ustadz. Kemudian galak ngomel dewek, ngoceh dewek Ustadz. Ngapa Pak Ustadz, aku ngeli deket sama dia. Tentang kepingin ngeli deket lakinya. Ustaznya datang, assalamualaikum waalaikumsalam. Diterawang oleh Pak Ustadz, oh ternyata Pak Bu, suaminya ini kemasukan jin. Kemasukan apa? Serius Pak Ustadz? Tapi macam mana Pak Ustadz? Nak diruqyah Bu. Akhirnya diruqyah oleh Pak Ustadz. Memang berapa banyak Ustadz jin yang ada 10 jin? Ada berapa? Ada berapa? 10 jin. Bayangkanlah, ikut jin lagi Ustaz, ini kita beli, ini 10 jin. Dibacakan oleh Ustaz itu ayat-ayat Al-Quran 2 jam, 3 jam, sampai 5 jam. Alhamdulillah, keberkahan Al-Quran, jin yang ada dalam tubuh suami ini langsung kebeget-beget, langsung kabur, langsung keluar. 9 ekor. Berapa? Jinnya tadi berapa ekor? 10. Sisa singko ini walahan juga Pak Bu, takut juga si istri ini. Beda kalau ada si suami jin masih jelit-jelit kabut, ngoceh-ngoceh, makanya serem. Cak mana Pak Ustaz, aku masih ngeri deket lagi, jangan aku malu terjebak. Jadi akhirnya kata Pak Ustaz, oke Bu, aku ruqyah lagi, dibacakan lagi 2 jam berikutnya. Alhamdulillah, jin singko ini tidak keluar-keluar, yang 9 tadi balik lagi. Jadi yang sudah keluar ikut balik lagi. Akhirnya Ustaznya kebingungan, bertanyalah dengan bos jin ini, woi kamu lagi nyago aku, yang satu ingin aku keluar lagi, sampai kamu lagi balik lagi. Ada apa kamu nak balik lagi? Woi Ustaz, kami di setio kawan, kasihan kami nengok konco kami singkok. Jadi jangan ada Ustaz. Ya kami kasihan Ustaz, jadi kami balik lagi. Terus apa kamu udah panas dengan kawan-kawan? Panas Ustaz. Dan itu banget terbakar Pak Ustaz. Lalu apa dia kehebatan kawan kamu singkok itu? Apa dia ilmu dia? Ada apa tidak? Dia ini sebenarnya Ustaz biasa baik, biasa baik. Tidak pula banyak bacaan. Lalu kenapa dia tak mempan dibacakan ayat Quran? Kenapa dia tak terpanasan? Kenapa dia tak terbakar? Maaf Ustaz, kawan kami itu kupingnya peka. Kawan kami singkok itu kupingnya peka. Jadi jangan dong. Jadi kok Ustaz tak bacakan surah Yasin, ayat At-Taubah, tidak akan keluar-keluar Pak Ustaz karena kupingnya peka. Maka adik bahagia bahaya Pak Bu, ternyata kalau kita kemasukan jin ke peka. Tanda-tandanya dong, asa-asa ada datang, malah di dekat gedek, segetek sama masjid, seumur-umur tidak pernah pergi ke masjid. Giliran nak mati berpesan dengan anak-anak, tolong dek kalau apa mati, tolong sholat kenapa di masjid. Nah ini kemasukan jin peka. Ya, ini kemasukan jin ke peka. Budak-budak kadang-kadang disuruh sholat tak soleh ayahnya. Sholat na, sibuk main HP, jadi tidak gila ini. Nah ini bahaya, tanda-tanda kemasukan jin ke peka, bahaya. Makanya bapak-bapak ibu-ibu dalam Islam ada ijbar, anak di atas 7 sampai 10 dididik. Kalau dia tidak juga nurut kata untuk sholat, boleh disebat pakai rotan. Itu budak umur 10 tahun, lebatnya.
Kalau anak umur 10 tahun disebab pakai rotan, Ciko, kalau Paknya tidak sholat, Allah alam bisawab. Maka hadirin yang berbahagia, mari kami sama-sama mengajak. Kemudian yang terakhir adalah kita dakwahkan agama. Suami istri harus saling mengingatkan untuk urusan agama. Kadang-kadang iman kita ini kembang kempes. Kadang istri lagi semangat ibadah, lakinya males-malesan. Kadang lakinya males-malesan, istrinya semangat. Maka kita saling mengisi. Ingat mengingatkan. Kalau kita tidak buat suasana dakwah, kalau kita tidak buat suasana agama, maka kita nincaknya lepak dekat dalam satu keluarga, tapi hakikatnya jauh. Tak sibuk dengan HP masing-masing. Coba dibuka tadarus Quran antara suami istri. Buka anak-anak ngaji sama-sama. Buka hikayat sahabat. Buka pelajaran-pelajaran agama. Insya Allah dengan kita buat suasana itu, maka kita akan terjaga daripada menjaga amalan agama kita. Insya Allah kalau kita hidupkan ini, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, ketenangan jiwa akan Allah berikan. Terakhir kami ada ayat Quran katakan, maka yuridu harsal akhirah najid lahu fi harsi. Barang siapa yang ketika hidup di dunia orientasi kehidupannya adalah akhirat, maka Allah akan berkahi daripada dunianya. Tapi kata Allah, wa man kana yuridu harsal dunya. Barang siapa yang ketika hidup di dunia orientasinya gawe-gawe, kerja-kerja dari duit, maka dikasih kekayaan, dikasih harta, jabatan dan lain sebagainya. Wa malahu fil akhirah, tapi tidak secuil pun Allah berikan kebahagiaan, ketenangan, kehidupan akhirat Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk keluarga yang baru membina rumah tangga maupun keluarga baru. Bapak-bapak, ibu-ibu, kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah semata datang dari kami, apabila ada kata-kata yang benar semata datang dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada kata-kata yang kasar kami minta malu nih Pak, kami wong paling bangkulen, tidak gelar kami kemas, kami guguan menambah silih. Kemudian kami minta malu juga, kami ini adalah makhluk daripada salah satu makhluk Allah yang kasar, bukan yang halus. Jadi wajar Ustaz ini bicaranya agak kasar-kasar, karena memang Ustaz makhluk kasar, kejingoan nampak di mata. Jadi wajar kadang-kadang kasar, tapi kadang-kadang ada kalau misalnya ngomong nih makhluk halus mungkin tidak ada yang ngelinya. Ada incit kalau kita di sini. Hadirin yang bahagia, Bapak Ibu, tidak mengurangi rasa keberkahan kita pada hari ini. Mari sama-sama kita tadahkan tangan kita ikhlaskan diri kita, tawadhu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami harapkan seluruh aktivitas ini dikemudikan agar kiranya doa kita